Dan PGI speechless saya, Pak. Kalian kemarin teriak-teriak tentang ketidakadilan di KPK. Tapi ngurusin warga sendiri, PGI tidak becus. Kasihan sekali. Komnas HAM setali 3 uang. Aduh. Nggak tahu nih Komnas HAM kerjanya apa. Ini Komnas HAM digaji negara. Sebagian adalah uang saya yang saya bayar dari pajak. Yang kalian nikmati, tapi kalian tidak bersuara pada saat terjadi gerakan intoleransi. Nggak malu. Makan uang dan negara, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau saya malu saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy edisi hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021. Sahabat Indonesia, ini sebetulnya hanya retrospeksi yang ingin saya lakukan buat Indonesia. Saya ingin mengingatkan, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Juni 2021 kalau tidak salah, terjadi lagi dan lagi pembakaran gereja di Mamasa, Sulawesi Barat. Selama beberapa hari ini saya mencoba diam, menahan diri untuk tidak berkomentar apapun. Kenapa? Saya menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan polisi dan menunggu apa langkah konkret pemerintah untuk menghadapi hal ini. Yang kedua, saya menunggu apa suara PGI. Yang ketiga, saya juga menunggu bagaimana suara yang mulia Komnas HAM. Setelah saya tunggu beberapa hari, yang berteriak, yang bertindak hanya kepolisian setempat. Yang lain nggak ada suara, nyaris tak terdengar. Ini pun juga tidak pernah dibahas di tingkat pusat. Tidak ada respon dari Menko Polhukam, tidak ada respon dari Kapolri. PGI kemana? Saya tidak tahu. Ada orang tanya ke saya, Mas Rudy, kemana PGI? Saya tidak tahu. Mungkin para pengurusnya lagi asik kongko-kongko sama Novel Baswedan untuk membicarakan tentang KPK. Pembakaran gereja buat apa sih? Pentingnya buat PGI, apalagi gereja kecil di Mamasa sana. Toh gerejanya nggak terbakar habis, hanya sebagian. Kemana Komnas HAM? Sama saja. Pembakaran gereja kecil di Mamasa, Sulawesi Barat tidak terlalu seksi untuk Komnas HAM. Tapi coba kalau ada yang datang dari orang-orang pecatan KPK, langsung ditanggapi serta-merta. SJW pun sama. Ini yang membahayakan. PGI, Komnas HAM, kalian mengecewakan. Saya orang Muslim di Indonesia. Saya bukan anggota PGI pasti. Tapi seharusnya pengurus PGI, terutama ketuanya, berteriak kencang. Minta kepada pemerintah untuk melakukan penindakan secara tegas agar pembakaran gereja, apapun alasannya, di mana saja, tidak boleh terjadi. Jangan diam saja. Karena bobot politiknya rendah, karena spotlight dari media rendah, PGI diam saja. Aneh. Padahal itu tanggung jawab kalian, para pendeta di PGI. Malu kalau saya yang bukan anggota PDI, yang bukan orang Kristen berteriak-teriak. Harusnya kalian yang berteriak. Kenapa saya berteriak? Karena bagi saya
Ini adalah ancaman toleransi di Indonesia. Saya akan melawan bentuk apapun, aksi apapun yang bersifat intoleran. Saya akan berkontribusi untuk membentuk manusia Indonesia yang toleran. Jadi, kegiatan intoleransi dalam bentuk apapun pasti saya lawan. Siapapun Anda, kelompok manapun Anda, akan saya lawan. Karena bagi saya, toleransi di Indonesia ini harga mati. Untuk menjaga marwah Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, satu-satunya lawan kita adalah kelompok-kelompok intoleran. Kelompok intoleran ini ditunggangi oleh kelompok radikal, karena akan berubah jadi radikal, menjadi teroris. Ada mastermind-nya. Kelompok apa? Kelompok yang haus kekuasaan. Sahabat Indonesia, ini kegeraman saya pada orang-orang atau lembaga-lembaga yang harusnya bersuara. Tapi mereka diam saja. Tapi saya tetap akan berteriak untuk menyuarakan agar kelompok-kelompok yang melawan kedamaian dan keberagaman ini harus ditindak. Jangan dibiarkan. Apapun alasannya, tidak boleh merusak atau membakar rumah ibadah orang lain. Tidak boleh. Itu bukan hanya melanggar undang-undang pidana, tapi juga melanggar konstitusi. Adalah hak setiap warga negara untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya dan yang diyakininya. Tidak boleh melarang siapapun Anda. Atas nama apapun, atas dasar apapun. Apapun dasar kitab suci Anda, tidak boleh. Di Indonesia hukumnya wajib menghormati keberagaman dan harus menciptakan toleransi. Kalau Anda tidak mau melakukan kegiatan yang toleran dan menghargai orang lain, saling mengasihi orang lain, udahlah, keluar aja dari Indonesia. Indonesia nggak rugi kehilangan orang-orang yang intoleran. Nyaman tidur saya kalau kelompok-kelompok intoleran itu hengkang dari Indonesia. Jadi sahabat Indonesia, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya menghimbau kepada aparat keamanan, aparat negara, PGI, Komnas HAM, mbok kalian itu bersuara atau Kang, bersuaralah. Belalah hak-hak minoritas ini. Mayoritas itu harus melindungi. Kewajiban negara itu melindungi warganya, siapapun dia yang terjolimi. Dan PGI speechless saya, Pak. Kalian kemarin teriak-teriak tentang ketidakadilan di KPK. Tapi ngurusin warga sendiri, PGI tidak becus. Kasihan sekali. Komnas HAM setali 3 uang. Aduh. Nggak tahu nih Komnas HAM kerjanya apa. Ini Komnas HAM digaji negara. Sebagian adalah uang saya yang saya bayar dari pajak. Yang kalian nikmati, tapi kalian tidak bersuara pada saat terjadi gerakan intoleransi. Nggak malu. Makan uang dan negara, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau saya malu saya. Sahabat Indonesia, pesan saya terakhir kepada Presiden, kepada seluruh aparat negara, tolong dicegah. Ada kegiatan prevention agar jangan sampai terjadi pembakaran gereja, pembakaran masjid, pembakaran pura, pembakaran wihara, atau pembakaran tempat ibadah umat agama apapun. Tidak boleh. Manusia Indonesia harus independen, mempunyai kebebasan untuk menentukan agama apa yang terbaik bagi dirinya. Dan saya memilih agama saya adalah agama Islam. Itu adalah pilihan saya. Tapi saya tidak bisa memaksakan pilihan saya kepada orang lain. Baik, ini suara saya. Suara saya dalam melawan gerakan-gerakan intoleran. Mudah-mudahan semua petinggi negeri juga ikut mendengarkan suara saya.
suara orang pinggiran. Tapi seharusnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat tinggi, anggota DPR, kemudian presiden, menteri-menteri, atau siapapun lah aparat, merenung sejenak, tolong pikirkan. Pejamkan mata Anda, kira-kira 1 menit saja. Pejamkan mata Anda, bayangkan Indonesia 25 tahun lagi kalau kita biarkan kaum intoleran merajalela di Indonesia. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Apa yang terjadi dengan anak cucu kita? Gelap bukan? Chaos bukan? Indonesia akan kehilangan keindonesiaannya. Apakah harus seperti itu yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Malu kita kalau kita tidak berbuat apa-apa. Bersuaralah. Selama kita bersuara. Bagi yang tidak bisa bersuara, berdoalah. Bagi yang tidak bersuara, tidak berdoa, diam sajalah. Jangan mengganggu Indonesia. Jangan mengganggu merah putih, jangan mengganggu keberagaman Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, ini adalah pesan moral yang ingin kami sampaikan dari kanal TV Anak Bangsa. Pesan ini bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya. Agar kita sama-sama berupaya keras bagaimana kita menjaga Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, jaga protokol kesehatan. Dan selalu saya ingatkan kembali, pakai masker. Gunakan masker setiap hari. Setiap Anda berinteraksi dengan siapapun. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi. Saya Rudi S. Kamu.